Rema hari ini 1 Tesalonika 2 ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Selamat Pagi Roh Kudus adalah sebuah buku yang ditulis oleh Benny Hinn yang menceritakan pengalaman hidupnya dengan Roh Kudus. Di dalam bukunya, Benny Hinn menuliskan bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi yang hidup dan nyata. Seperti halnya dengan kita, dia adalah pribadi yang juga memiliki perasaan, pikiran, dan kehendak. Oleh karena itu, selain mengasihi kita dengan tulus, dia pun dapat merasakan sakit hati. Bahkan dia juga dapat berbicara kepada setiap kita dengan lembut. Buku tersebut ditulis berdasarkan pengalaman pribadi Benny Hinn saat pertama kali ia berjumpa dengan Roh Kudus ketika menghadiri KKR Kathryn Kuhlman. Saat itu, ia merasakan hembusan angin sepoi bagaikan gelombang udara yang meliputi dirinya dan memberikan kehangatan. Semenjak peristiwa tersebut, Benny Hinn yang sebelumnya belum mengenal Tuhan berubah menjadi seorang yang senantiasa memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Ia pun juga mempertanyakan seperti apa Roh Kudus itu. Setelah ia melihat bagaimana Kathryn Kuhlman menangis di mimbar dan berkata, "Tolong, jangan mendukakan Roh Kudus." Perkataan tersebut menggugah hatinya, sehingga ia selalu berusaha hidup untuk menyukakan Roh Kudus dan menjadikan Roh Kudus yang utama sepanjang hidupnya. Ya, Roh Kudus haruslah menjadi yang utama dan terutama dalam hidup kita. Sebaik apapun rencana dan tujuan hidup kita, yang harus selalu menjadi tujuan utama kita adalah menyukakan Roh Kudus. Ketika kita memiliki kerinduan untuk selalu menyukakan Roh Kudus, secara otomatis kita akan berjuang mengendalikan diri agar tidak melakukan hal-hal yang mendukakan hati Roh Kudus. Oleh karena itu, jika kita rindu Tahun Roh Kudus benar-benar dinyatakan dalam hidup kita, mari mulai isi hidup kita dengan hal-hal yang menyukakan Roh Kudus, seperti menaikkan pujian syukur, tekun membaca firman Tuhan, senantiasa menyapa dan berbicara dengan Roh Kudus dalam keadaan apapun. Percayalah, semakin Roh Kudus disukakan, maka kita akan melihat karyanya yang dahsyat dinyatakan dalam hidup kita. Sudahkah Anda memiliki goal untuk selalu menyukakan Roh Kudus dalam hidup Anda? Jelaskan. Menurut Anda, mengapa kita harus selalu memiliki goal untuk menyukakan Roh Kudus? Bagaimana cara Anda untuk dapat senantiasa menyukakan Roh Kudus? Bapa, terima kasih untuk tuntunan dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami memiliki goal untuk selalu menyukakan Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga hanya Engkau yang menjadi tujuan utama hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Miliki goal untuk selalu menyukakan Roh Kudus dalam hidup kita.